Sahabat, ya kembali lagi bertemu dengan Tabib Sy, tentunya di Pusat Kesehatan Tradisional Indonesia ya sahabat ya. Nah, kali di part yang kedua ini kita akan tetap membicarakan masalah sehat alami. Tentunya ini yang keempat ya sahabat. Nah, supaya kita tetap sehat alami dan sehat di usia senja, sehat di usia tua, bahkan Tuhan memanggil kita pun tadi kita tetap sehat. Nah, yang keempat adalah kurangin lemak, kurangin garam, dan gula. Kalau bisa juga tepung dikurangin ya sahabat. Karena konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih menjadi salah satu faktor masalah gizi di Indonesia. Setiap tahunnya di semua kalangan usia, sehingga tak heran jika di usia 30 kita penyakitan sahabat, darah tinggi lah, sakit jantung lah, diabetes dan lain-lain sebagainya, karena tadi tidak menjaga pola hidup yang sehat, pola makan yang baik, gaya hidup juga, malas olahraga juga. Nah, yang kelima juga tidak kalah penting, masih penting ya sahabat. Asupan vitamin yang cukup, tentunya vitamin alami ya sahabat ya, bukan vitamin yang instan, lebih bagus vitamin alami. Nah, asupan vitamin yang alami bisa didapat dari sayur dan buah sahabat. Buah-buahan yang dikonsumsi dan tak perlu mahal. Yang mahal-mahal nggak usah, banyak yang nggak mahal seperti pepaya kan murah, pisang, semangka, jeruk, kacang-kacangan, biji-bijian, kacangan termasuk biji-bijian ya. Kemudian juga sayuran hijau, sahabat, seperti sawi, seledri, kembang kol, lettuce, umbi-umbian juga, dan lain-lain sebagainya. Tentunya karena kita bicara alami, semuanya harus alami sahabat. Nah, yang keenam tentunya ini yang kadang kita malas, tapi itu penting. Kita malas ya, mau ini sangat apa ya, kira-kira gampang kita tapi malas melakukannya. Padahal ini sangat penting sekali buat kelangsungan kehidupan kita. Sangat berkaitan, apa itu sahabat? Olahraga. Nah, selain konsumsi makanan sehat, pola hidup sehat juga bisa dipenuhi dengan kita olahraga teratur. Sebenarnya gampang sekali sebenarnya berolahraga itu sahabat ya. Jalan kaki aja, kemana-mana kita misalnya, kalau jarak yang bisa kita tempuh jalan kaki aja. Kan dikit-dikit kita naik motor, dikit-dikit naik mobil, ya kan? Nggak mau pakai sepeda, capek. Dan kalau kebiasaan kita sudah jalan kaki, sudah suka jogging, yoga, itu yang bisa bikin kita sehat. Sehingga hingga beberapa jenis olahraga yang lainnya yang bisa membuat tubuh kita makin sehat dan bugar sahabat. Tentunya kalau kita malas olahraga ya loyo, walaupun kita sering makanan yang serat tadi. Nah, yang ketujuh juga penting ya sahabat. Jadi hindari hal-hal yang membahayakan kesehatan kita. Pertimbangkan sahabat, ini pertimbangkan. Tapi ini cuma saran yang nggak mau maksa ya. Untuk berhenti melakukan kebiasaan buruk sahabat. Apa itu? Yang bisa merusak kesehatan kita. Biasanya kebiasaan merokok. Alhamdulillah saya nggak merokok ya seperti. Kemudian minum alkohol tentunya. Itu harus sudah berhenti. Apa kita udah masuk umur di atas 30, di atas 40, kepala 4, kepala 5, wah itu sudah rentan sahabat. Kalau kita nggak memperhatikan pola makan dan gaya hidup kita. Nah, yang terakhir juga ya, ini mungkin kita tidak melakukan, tapi ya
gimana ya sahabat ya, mohon maaf ini biasa kalau yang suka jajan, ini bukan jajan-jajanan ya, ini jajan suka jajan di luar, misalnya sering melakukan seks bebas, juga hati-hati, bisa mendatangkan banyak penyakit, terutama ya berkeluarga kita. Jadi hindarilah hal-hal yang buruk ini sahabat, alkohol, merokok, dan seks bebas. Kemudian yang ke-8 tentunya juga nggak kalah penting, cukup cairan, jadi cukup minum. Jadi kita harus mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita, karena hampir 70% sahabat, tubuh kita adalah cairan. Sahabat, agar kulit tak kering, apa kita sering di tempat AC, dan tubuh kita bisa bekerja dengan optimal, sahabat perlu cairan. Tinggal minum mineral ya, air mineral, air yang baik lah, yang tidak dicemar, ya tentunya air putih ya. Disarankan juga sahabat untuk minum air putih sebanyak 6-8 gelas, tentunya sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan. Kalau bagus ya air hangat, begitu ya sahabat ya. Kemudian ke-9, nah ke-9 juga ini penting juga sebenarnya sih sahabat, tapi sepele memang, kadang-kadang kita anggapkan sepele ya. Harus sering terkena sinar matahari pagi. Jadi selain sudah makan sayuran, buah-buahan, minum, olahraga, nah harus juga terkena sinar matahari pagi. Karena dari makanan, ternyata vitamin D bisa didapat dari paparan sinar matahari selain dari makanan ya sahabat. Vitamin D ini berfungsi untuk meningkatkan kesehatan tulang. Nah, tadi kan pagi-pagi kita pun nyeri sendi gitu kan, jalan kaki, wah itu sangat membantu sahabat. Dan mengurangi resiko penyakit autoimun ya, mengurangi ya resikonya autoimun. Itu kalau sering jalan pagi, ada sinar matahari, apalagi pakai baju sauna, wah lebih mantap, karena juga membuang racun tubuh, membantu membuang racun tubuh. Terakhir sahabat, yang ke-10, harus bisa mengontrol stres ya, kalau bisa dihindari, karena memang stres itu sulit bang. Kadang-kadang kan pekerjaan kita banyak harus dipikirkan, banyak selesaikan lain waktu. Nah jadi kita juga harus bisa ngontrol pikiran kita ya sahabat. Udah stres terus nggak bisa ngontrol pikiran kita, jadi mumet. Karena beban hidup yang berat dan rutinitas sehari-hari itu bisa mendatangkan stres sahabat, serta membuat pikiran kita kacau gitu. Nah, untuk mendapatkan pola hidup sehat dengan mengolah stres ini perlu dilakukan. Jadi jangan dibiarin terus-terusan kita stres. Misalnya jangan lupa istirahat yang cukup. Nah ini sobat, sebenarnya sih sederhana ya, supaya pikiran kita tetap tenang, sabar, dan kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Salah satunya cara ya mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu kan gitu, sering ke gereja, sering Jumatan, sering ke bihara atau ke kelenteng, curhat sama Tuhan ya tentang kehidupan ini. Karena kalau kita hadapi sendiri nggak kuat, kehidupan ini nggak bisa kita hadapi, terlalu banyak pakai akal, dan mau stres kita sahabat. Karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan kenyataan, udah stres gitu kan. Nah kalau mendekatkan diri itu ya tingkatkan amal ibadah kita ya sahabat.
Kalau muslim ya seperti sering sholat malam, bangun dari jam 1, jam 2 sholat malam, banyak istighfar, hadiri pengajian, majelis taklim, sedekah, dan lain-lain yang bisa membuat ibadah kita itu meningkat. Karena kita melakukan hal-hal yang positif, energi positif juga akan kembali ke kita, gitu sahabat. Nah, demikian sahabat video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, konsultasi ya, kalau konsultasi ke dokter gizi boleh, nggak apa-apa ya, ke dokter kesayangan Anda. Kalau mengalami stres, ke psikolog silakan, nggak apa-apa. Tapi cara yang paling manjur ya tinggal mendekatkan diri kepada Tuhan, perbaiki ibadah. Nanti kalau ada pertanyaan sahabat ya, ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sahabat, tetap sehat dan bahagia apapun jenis keluhan penyakit Anda.